sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa mulai dulu aja pembekalan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di pembekalan Relawan Filantropi Indonesia hari ini, pagi ini. Setelah sebelumnya minggu lalu ya kita ada pembekalan terkait public speaking. Hari ini kita ada pembekalan terkait dengan konten sosial media. Mungkin buat teman-teman yang sudah mulai menyebarkan campaign, sudah pada paham lah ya gimana penggunaan sosial media. Tapi untuk bisa memaksimalkan sosial media dan kontennya itu sendiri bagaimana, nah kita akan bahas hari ini gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin boleh minta bantuannya teman-teman ya. Seperti minggu kemarin, seperti pekan kemarin, ada 2 poin utama yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Yang pertama, ketika kita mulai nanti pembahasan materi oleh Mas Bahrun sama Mas Keis, mohon bantuannya untuk di-mute suaranya. Terus yang kedua juga mohon bantuannya untuk bisa mengganti merename nama Zoom-nya dengan nama underscore domisili atau cabang mana gitu, biar kita saling mengenali satu sama lain gitu. Terutama Mas Bahrun dan Mas Keis nanti yang masih baru kenal sama teman-teman ya, jadi belum tahu nih dari mana aja gitu kan. Padahal ini ada teman-teman yang dari Sabang sama Merauke, wah luar biasa jauh-jauh gitu. Jadi mohon bantuannya juga untuk kita bisa saling mengenal, ya. Nah, alhamdulillah nih ada Mas Fajar juga, ada tim RFI Mas Fajar. Mungkin udah pada kenal ya kalau sama Mas Fajar. Mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat ikut di pembekalan RFI yang public speaking kemarin, perkenalkan nama saya Suci, biasanya saya megang konten sosial medianya RFI. Ada tim juga satu lagi, Mas Idam, cuman kebetulan beliau juga belum bisa gabung, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita mulai bareng-bareng sharing session aja gitu. Nanti nggak usah kaku teman-teman, santai aja karena materi kita hari ini masih muda-muda, jadi teman-teman boleh nanya apapun terkait konten dan optimasi. Jadi ada 2 pembahasan utama hari ini, itu terkait kontennya, gimana sih cara bikin konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang yang bisa, yang ketika audiensnya tuh kayak wah ini keren nih gitu. Dan mungkin endingnya adalah teman-teman yang melihat atau masyarakat yang melihat ini ada bentuk closing donasi dan sebagainya gitu. Karena kan itu kan salah satu ujung tombaknya kita gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana teman-teman ini udah bisa memaksimalkan sosial media yang memang teman-teman pakai gitu. Karena kan penting ya untuk kita semua buat mengawali apalagi kita kan sebar campaign. Sebar campaign ini adalah salah satu platform melalui media sosial. Karena kan kita tahu ya di masa pandemi ini agak sulit nih untuk ketemu, tapi masih bisa sebenarnya. Tapi mungkin agak terbatasi gitu. Jadi otomatis kita akan lebih banyak fokus di media sosial itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan coba untuk kulik-kulik apa itu konten media sosial dan optimasinya sendiri. Nah, optimasi ini mungkin nanti pembahasannya terkait dengan iklan, terus targeting. Halo, Mbak, nggak ada suaranya? Iya, Afwan, ini suaranya hilang tiba-tiba. Maaf, sinyalnya kurang kuat ternyata di Oh sini. iya, semangat. Iya ya, sorry mendadak hilang. Untung orangnya ya nggak hilang ya. Kalau orang hilang serem Iya, juga. jangan dong, jangan hilang. Oke. Mungkin karena mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya kan pembicara kita hari ini ada 2 ya, Mas Bahrun sama Mas Keis. Tapi kebetulan untuk Mas Keis agak terlambat sedikit karena sedang ada di perjalanan. Hari ini mungkin untuk pertama kali kita coba bahas dulu terkait optimasi, terkait iklan, terkait dengan targeting dan tujuan iklan itu sendiri gitu. Nanti untuk konten sendiri akan dibahas sama Mas Keis. Jadi untuk optimasi nanti akan dibahas sama Mas Bahrun.
untuk konten, khusus kontennya akan dibahas sama Mas Keis. Nah, karena Mas Keis agak terlambat hari ini, mohon maaf sebelumnya. Jadi nanti kita akan mengawali lewat iklan dulu nih sama Mas Bahrun. Tapi teman-teman kalau mau tanya terkait yang lain sebelum nanti gabung, boleh. Nanti di-keep dulu aja. Jadi sebelum kalau nggak diminta, kalau bisa di-mute semua ya, karena nanti agak mengganggu peserta yang lain yang sedang fokus gitu. Paling itu aja. Mungkin nggak usah berpanjang kalam ya, karena kita juga untuk beberapa wilayah juga sudah mendekati waktu zuhur. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Bahrun, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Uci. Oke, saya langsung sharing screen ya. Nanti perkenalannya di dalam slide aja. Silakan, silakan. Oke. Udah muncul ya? Yap. Uci, udah ya. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah ada banyak banget, ada 31 orang partisipan. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan hadir di sharing session optimalisasi konten RFI dan ACT. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya mau kenalin teman saya dulu deh, karena berhubung teman saya nggak lagi terlambat. Pengisi hari ini insya Allah ada dua, saya dan Keis Muhammad. Keis Muhammad ini digital brand campaign. Beliau yang handle campaign-campaign di indonesiadermawan.id dan bertanggung jawab untuk keberlangsungan campaign, approval campaign dan juga konten-konten marketing yang ada di kanal sosial medianya ACT. Selain itu, selain di ACT Pusat, Keis juga bertanggung jawab untuk konten-konten yang ada di seluruh cabang di Indonesia. Karena bagaimanapun juga kan kita satu payung, otomatis cabang-cabang pun harus mengikuti guideline dalam tanda kutip yang udah ditetapkan oleh tim ACT Pusat. Selanjutnya saya sebenarnya Digital Ads Officer. Tugasnya melakukan optimasi dan supervisi iklan-iklan aksi cepat tanggap di semua kanal platform, baik cabang ataupun pusat, berkoordinasi dengan stakeholder dalam hal tool marketing, analitik, dan sebagainya. Jauh lebih simpel daripada pekerjaan Keis. Nah, salam kenal teman-teman. Saya pengalaman kerja saya sebagai tahun pertama bekerja sebagai digital implementer di salah satu agensi iklan. Tugasnya melakukan negosiasi iklan dengan media. Biasanya kalau misalnya mau ada placement, katakanlah misalnya saya punya campaign brand A, mau placement, mau naruh iklan di detik.com. Nah, itu yang saya ngelakuin negosiasi iklannya. Terus tahun kedua saya bekerja sebagai desain grafis. Jadi sesuatu yang turnover yang beda banget dari digital implementer langsung ke desain grafis di Trans Studio. Tahun ketiga alhamdulillah diamanahin di ACT. Oke, langsung aja ke materinya. Mungkin teman-teman udah baik yang tahu ya bahwa digital marketing itu sebenarnya dibagi 3 trifecta digital marketing. Tapi saya mau fokus di 2 aja, di paid yang berbayar sama yang organik. Karena ini ranahnya Keis, mungkin saya nanti Keis bakal bisa jelasin lebih detail, tapi saya mungkin lebih jelasin secara overview aja ya. Konten-konten digital marketing organik itu ada SEO. SEO itu apa, Mas? SEO itu kalau teman-teman buka yang namanya Google, ketika teman-teman ketik misalnya belanja online, itu nanti ada pilihan ya, ada list relevansi. Maksudnya gini, ketika teman-teman nyari belanja online, pasti yang pengen ekspektasi teman-teman adalah langsung nemu produk yang paling cocok dengan teman-teman. Nah, fungsinya SEO tuh kayak gitu. Misalnya nyari belanja online, pengennya langsung misalnya Tokopedia kayak gitu. Nah, itu biasanya ada tekniknya tersendiri. Mungkin bukan kapasitas saya, karena saya pun ada tim lain untuk SEO. Itu sekedar gambaran overview SEO, content marketing, social media marketing, dan email marketing. Mungkin lebih di detailnya nanti Keis.
Kenapa saya bisa jelasin SEO tapi content marketing itu enggak? Karena kebetulan SEO itu ada di bagian optimasi, jadi saya ada tektokan, sering banget tektokan sama tim SEO. Jadi sedikit banyak ngerti lah soal SEO. Langsung fokus ke paid ads. Di kanal paid sendiri itu ada social media ads, SEM, programmatic, display ads, sama video ads. Cuman kita nanti fokus ke social media ads aja ya. Kalau ini saya bisa jelasin, social media ads itu bentuknya iklan di sosial media yang sifatnya bisa audio, bisa video, bisa gambar, ataupun variasi misalnya kombinasi-kombinasi lain. Misalnya kalau di Facebook tuh ada Canvas. Canvas itu kayak teman-teman masuk ke satu aplikasi padahal itu masih di Facebook, itu namanya Canvas. Untuk di SEM sendiri, kalau ini mungkin udah lumrah ya teman-teman, misalnya habis nyari sesuatu di Google, belanja online lagi kayak tadi, tapi berbeda dengan dengan SEO. SEM ini berbayar, jadi ada tulisan ad atau enggak iklan. Nah itu biasanya kita jalanin di dashboardnya Google. Kalau programmatic biasanya ini ke vendor programmatic sendiri. Jadi programmatic itu bedanya apa bedanya Mas programmatic sama display ads? Programmatic itu bisa targeting detail ke personal masing-masing user. Misalnya gini, programmatic itu bisa ngiklan ke orang yang spesifik suka banget sama filantropi. Nah itu bisa. Kalau display ads itu cuma sebagai topik filantropi. Jadi bisa bias karena mungkin aja saya nggak suka filantropi tapi saya suka sama isu-isu sosial. Jadi programmatic punya kelebihan spesifik targeting ke personal ke usernya. Kalau video ads teman-teman mungkin udah lumrah ya, YouTube ads segala macam. Facebook iklan-iklan di aplikasi itu termasuk juga video ads. Nah, cara iklan di sosial media itu saya fokusnya di Facebook ya pembahasannya. Ada dua cara menggunakan Business Manager versus Instagram Business Profile. Business Manager tampilan seperti ini teman-teman. Ini biasanya dipakai buat kalangan-kalangan yang memang udah advance atau sudah sering bergelut di dunia digital marketing. Kalau yang ini biasanya dipakai buat simplifikasi atau menyederhanakan fungsi dari iklan. Ini biasanya bisa digunakan di semua aplikasi. Maksudnya teman-teman bisa pakai ini di Instagram langsung atau di Facebook langsung. Ini perbandingannya Business Manager versus Instagram Business Profile. Kemudahannya Business Manager lebih advance, Instagram Business Profile lebih mudah karena tinggal diklik aja ininya, tinggal diklik aja promosikan, nanti langsung bisa langsung masuk ke targeting dan segala macam. Kalau di Business Manager itu biasanya lebih kompleks karena ada settingan lebih lanjut lah. Objektifnya Business Manager itu bisa banyak, bisa nanti kita bahas objektif. Kalau Instagram Business Profile cuma bisa 3 objektif aja. Fitur terbatas tidak, karena bisa lebih lengkap. Kalau Instagram Business Profile itu ya terbatas. Untuk metode pembayaran, Business Manager itu bisa transfer tapi hanya untuk personal account. Kalau yang Instagram Business Profile seingat saya bisa, tapi coba perlu di cross check lagi nanti saya. Kalau pembayaran lainnya, misalnya Genius, credit card atau Digibank atau Tomorrow dan segala macam, Business Manager bisa, Instagram Business Profile juga bisa. Nah, ini contoh dari Instagram Business Profile. Jadi Instagram teman-teman harus sudah Business Profile dan nanti biasanya ada tombol promosi di sebelah sini atau bisa langsung di sini nih. Ini contohnya Instagram pribadi saya. Untuk tadi yang saya bilang objektif cuma 3, karena di Instagram Business Profile itu cuma bisa send message, link visit profile, sama link klik. Link klik itu ngeklik sebuah link yang misalnya sering ya dijumpai learn more atau pelajari selengkapnya, call to action gitu. Visit profile itu kunjungan ke profil teman-teman, send message itu ngirim ke DM. Nah, kalau di Instagram Business Profile, di Business Manager itu ada 3 fase lebih lengkap.
awareness, consideration, sama maaf ini conversion. Bedanya apa, Mas? Oke. Oke. Pertama, kalau teman-teman punya produk baru, kayak saya di sini bilangnya produk aja ya. Teman-teman kalau punya produk baru dan belum banyak orang yang tahu, pengen cek ombak dulu gitu. Seberapa bisa sih produk gue nge-guide sebanyak-banyaknya orang. Nah, awareness ini sangat, kalau bahasa Indonesia di sini kesadaran brand ya. Kalau teman-teman nanti ke depannya dihadapin sama dashboard bahasa Indonesia, namanya kesadaran merek maksudnya. Kalau di bahasa Inggrisnya brand awareness. Di sini orang masih meraba nih, masih belum tahu misalnya, oh ada produk A ya, oh oke gitu, sebatas kayak cuman tahu doang, nggak ada tendensi apa-apa. Begitupun dengan reach. Bedanya apa, Mas, reach sama brand awareness? Kalau reach menjangkau sebanyak-banyaknya orang, kalau brand awareness menjangkau sebanyak-banyaknya orang, menjangkau sebanyaknya orang untuk mengingat. Jadi reach itu ngejar kuantitas, kalau brand awareness lebih ngejar kualitas untuk mengingat. Dan jumlah yang dijangkau pun dua-duanya di fase ini biasanya lebih banyak. Di fase selanjutnya ada consideration. Di sini teman-teman bisa banget untuk ngajak orang follow, like fanpage, atau misalnya teman-teman misalnya punya website nih, bisa nih jalanin iklan trafficnya. Gimana, Mas, alurnya? Nanti di slide ini ada pembahasan lebih detailnya. Di sini ada traffic, engagement, apps install, video views, lead generation, message. Yang lumrah saya pakai itu traffic, engagement, video views. Untuk traffic ini sendiri, gini, Facebook akan mencari orang yang sering ngelakuin klik di Facebook itu sendiri. Jadi misalnya kita punya iklan, katakanlah saya di sini ngobrol misalnya produknya namanya Pasar Sedekah, sebuah teman-teman udah tahu ya Pasar Sedekah ya. Pasar Sedekah itu marketplace dari aksi cepat tanggap yang dimana alhamdulillah saya diberi amanah untuk handle itu juga. Misalnya di fase, saya udah lewat nih di fase awareness karena saya lihat bahwa udah lumayan nih dari segi performa awareness. Acuannya dari mana, Mas? Nah, kalau reach sama brand awareness ini acuannya agak sedikit abstrak ya teman-teman. Karena memang kalau dari karena nggak ada angka pasti sampai berapa banyak kita bisa jangkau orang. Jadi kalau misalnya teman-teman gue pengen ngejangkau satu Indonesia, ya silakan. Tapi ya budgetnya juga harus gede gitu kan. Nah, di fase brand awareness sama reach ini biasanya kita cuman kayak tes ombak doang nih. Kira-kira produk gue gimana ya kalau di pasar kayak gitu. Dan ngenalinnya kayak gimana caranya ya. Nah, untuk di fase ini, di fase consideration, pasar sedekah sebagai marketplace itu butuh data, teman-teman. Misalnya datanya gini, gue pengen deh orang-orang masuk ke website gue. Oke, kita jalanin dulu iklan traffic nih sebanyak-banyaknya. Habis itu engagement itu biasanya pengen ngecek ombak nih. Kalau gue bikin kuis dengan gini, misalnya di pasar sedekah itu kasusnya, coba deh ceritain pengalaman belanja online kamu. Lalu pakailah campaign engagement. Meski komentarnya sepi, komentarnya itu cuma 2-3. Karena kami pun sadar bahwa kompetitor kami pun sekelas Tokopedia, Shopee, jadi kita nggak terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting tuh ada orang yang engage sama iklannya. Oke. Terus di video views kita pasang iklan yang video, lalu kita targetin video views yang dimana ngegiring sebanyak-banyaknya orang untuk nonton iklan kita. Nah, oke. Yang tadi itu di keep dulu, teman-teman tadi. Jadi traffic itu mencari sebanyak-banyaknya orang untuk kunjungin ke website. Engagement itu mencari sebanyak-banyaknya orang untuk melakukan interaksi dengan iklan kita. Video views mencari sebanyak-banyaknya orang untuk menonton video kita. Lalu selanjutnya kita masuk ke fase conversion. Fase conversion ini fase yang krusial menurut saya karena disinilah closingan semuanya nih. Di conversion sendiri itu ada kita bukan berbicara lagi soal ngenalin produk atau
ngejelasin benefit dari produk kita, tapi udah jelasin ada apa di produk kita dan ngasih sesuatu apa produk kita ini. Misalnya di pasar sedekah di fase awareness consideration kita cuman masih dalam tanda kutip basa-basi nih. Kayak misalnya kayak tadi tuh ceritain dong ini kita pengalaman belanja online. Di fase conversion kita udah ngomongin soal promo. Di pasar sedekah lagi ada promo, ayo belanja sekarang kayak gitu. Jadi udah ngomong soal closing. Jadi udah nggak ngenalin lagi produk ini apa kayak gitu. Nah, skemanya kayak gini, misalnya di fase 1 itu brand awareness dan reach. Fase kedua saya jalanin iklan page like, ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk like fanpage saya. Fase ketiga itu engagement, yang dimana itu retargeting dari orang yang page like atau orang-orang yang belum kenal sama aksi cepat tanggap. Atau maksudnya pasar sedekah tadi. Di fase keempat itu saya tadi bilang ngajak sebanyak-banyaknya orang ngiring ke website. Itu bisa ke retargeting fans yang ini ke yang page like atau non fans. Ini biasanya lebih ke A/B testing atau testing iklan. Nah, kenapa jalanin iklan itu traffic, Mas? Karena di websitenya saya nanam tadi yang apa yang namanya dengan pixel. Pixel itu apa, Mas? Pixel adalah sebuah tool atau fitur yang disediakan Facebook untuk memungkinkan kita melakukan optimalisasi event-event tertentu, misalnya konversi. Nah, kelebihan Pixel itu kita bisa ngerekam semua aktivitas user kita yang masuk ke website. Yang nantinya ketika di fase conversion tadi, kita bisa retargeting orang-orang yang visit ke website kita. Jadi akumulasi dari semuanya ini bisa kita retargeting untuk jualan atau closingan. Jadi dengan begitu kita punya nih pola-pola cara bahasa. Nanti mungkin Case yang akan lebih jelasin soal bahasa-bahasa di fase-fase ini kayak gimana cocoknya. Misalnya orang yang belum kenal kita cocoknya kayak gimana bahasanya. Orang yang ngegiring orang kayak gini gimana bahasanya kayak gitu. Nah, ini udah di bahasan personifikasi. Jadi tadi saya udah bilang ya, kita punya produk namanya pasar sedekah. Kita mau targeting personifikasi itu sifatnya gini. Teman-teman harus tahu dulu teman-teman itu ngobrol sama siapa. Ini sebenarnya kaitannya sama konten ya, lebih detailnya. Tapi di sisi iklan ini juga penting banget karena kita harus tahu juga masing-masing karakteristik audiens kita. Pertama cari tahu dulu teman-teman itu ngobrol sama siapa. Kalau dalam Islam kan ada tuh ya, gunakanlah bahasa kaummu untuk berdakwah gitu ya. Nah ini juga relevan nih, cari tahu dulu target teman-teman siapa, apa kesukaannya, dan mau seperti apa gambaran. Nah biasanya kita ngegambarin kayak gini, misalnya nama targeting dari personifikasi dari pasar sedekah ini namanya Sabrina. Sabrina ini perempuan usia 18-35 tahun, senang belanja online, kerjaannya nungguin flash sale di e-commerce, semangat sama gratis ongkir, yang namanya gratis ongkir. Nah, cara mentransformasikan ini sebagai bahasa di Facebook tuh kayak gimana sih? Nah, jadilah gini, muslimah yang artinya tertarik dengan topik-topik Islam, suka belanja online, pengguna aktif sosial media, suka fashion, suka makanan. Sesimpel itu aja. Jangan dulu rumit itu. Kenapa? Karena biasanya kita ngelakuin ini by eksperimental. Biasanya kita ada Sabrina, nanti ada Farah, ada siapa lagi ya? Nadia kayak gitu. Jadi kita bikin post-post targeting yang kayak gini, yang misalnya tahu dulu nih audiens kita siapa. Nah, dari situ kita bisa targeting nih. Bisa ngambil kesimpulan dari performa iklan tadi. Wah, ternyata Sabrina nggak nggak bagus hasilnya, bagusan Nadia. Oke. Berarti kita cari tahu nih Sabrina ini cocoknya pakai bahasa kayak gimana sih kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita paham tuh audiens kita siapa, kita dari situ aja kita nanti bisa tahu nih pola konten kita seperti apa, pola bahasa captionnya seperti apa, bahkan ada pola timingnya juga seperti apa. Misalnya audiens kita senangnya hari Jumat, maksudnya gini, di aksi cepat tanggap sendiri itu ada apa ya disebutnya ya, ada golden day. Jadi di hari di mana donasi itu lumayan tinggi banget, itu di hari Jumat. Nah, tentu di hari Jumat kita punya treatment khusus gitu buat yang namanya
iklan segala macam, konten segala macam. Nah, itu juga penting tuh buat baca-baca insight dari postingan teman-teman. Misalnya teman-teman pernah ngeposting ini secara organik ya, pernah ngeposting ngetes nih di hari Senin sampai Jumat, ngetes jamnya berbeda-beda nih. Wah, ternyata works nih Mas di hari Jumat. Oke, kalau gitu ya udah hari Jumat teman-teman coba cari ide gimana caranya yang tadinya Jumat tuh cuma sekali 2 kali ngepost bisa 3 kali, tapi jamnya disesuaikan gitu biar audiens gak jenuh. Jadi bahasa kenal targeting atau personifikasi, kenali dulu audiens teman-teman itu penting banget di awal kita ngiklan ataupun bikin konten. Kayak gitu sih. Nah ini terakhir. Yuk download aplikasi Indonesia Dermawan, karena sekarang Indonesia Dermawan udah ada aplikasinya. Oke, saya sebenarnya lebih seneng pertanyaan sih, karena penjelasannya ya gitu-gitu aja palingnya, maksudnya kayak simple basic-basicnya iklan. Ya, Mbak Oci, mungkin bisa ada pertanyaan. Oke, sip. Ini mau dilanjutin sama Mas Keis atau pertanyaan dulu nih, Mas Bahrun? Enaknya. Keisnya udah datang? Oh enggak, gini aja. Pertanyaan aja kali Mbak, biar nanti fokus topiknya apa. Oke, sip. Oke, teman-teman, boleh kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Boleh langsung di open mic-nya atau mau via chat. Kalau malu-malu, nggak masalah. Ternyata kemarin ada case di mana udah ada member yang saya dapat info dari admin RFI. Ternyata udah ada member nih yang udah ngiklanin ternyata Mas Barun. Wih, Masya Allah. Tapi baru via sosial media memang, jadi belum yang expert banget. Tapi nyatanya memang nih mungkin ini bisa jadi pertanyaan juga ya, Mas Barun ya. Jadi udah ngiklan tapi masih belum closing. Ini biasanya belum ada feedbacknya gitu. Kira-kira biasanya kenapa tuh, Mas? Nah, yang pertama, kenali dulu tujuan teman-teman ngiklan itu mau apa, mau ngapain, dan apakah ketika ngiklan itu objektifnya udah sesuai. Kayak tadi tuh, saya sharing screen aja lagi ya. Kayak tadi misalnya, nih misalnya teman-teman mau iklan dengan tujuan orang sebanyak-banyaknya ngeklik link teman-teman, tapi teman-teman ngegunainnya kayak awareness atau enggak engagement. Wah, itu keliru banget. Maksudnya Facebook kan udah punya algoritma masing-masing ya dari setiap iklan kita. Misalnya kalau engagement yang dikejar ya komentar sama likes, kalau awareness sama reach ya sebanyak-banyaknya orang, kalau traffic ya sebanyak-banyaknya orang ngeklik. Jadi kenalin dulu teman-teman sebelum ngiklan objektif masing-masing, dan ketika ngiklan pesannya udah ngajak belum kayak gitu. Misalnya teman-teman berharapnya ini Mas saya udah pakai engagement nih, tapi kok belum ada yang komen atau belum ada yang likes ya. Mungkin triggernya nggak ada. Misalnya coba bikin kayak seheboh. Kalau teman-teman suka lihat Dewa Eka Prayoga ya, Dewa Eka Prayoga itu kan pinter dalam ya namanya juga master branding ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin setiap kontennya tuh selalu ada call to action ya. Misalnya, ayo komentar di bawah maka akan gini-gini gitu. Jadi selalu ada trigger-trigger yang kayak gitu yang bisa memancing orang untuk komentar kayak gitu sih. Nah, saya ada kasus, ini saya jadi nyebrang ke PPT yang lain. Ini saya desain memang kreatif ini untuk ngajak sebanyak-banyaknya like fanpage. Like fanpage Pasar Sedekah, nikmati gratis ongkir. Wah, ini dalam seminggu saya bisa ngasilin sekitar berapa ya? Sekitar 1.800-an page like. Orang yang nge-like fanpage Pasar Sedekah dengan iklan ini bisa meningkat sampai 1.800 fanpage like. Nah, jadi kenali dulu targeting teman-teman yang tadi ya, kenali objektif teman-teman mau ngapain sih? Lalu bahasanya seperti apa itu sesuaikan. Itu penting banget buat ngasih trigger ke audiens. Misalnya mau dapat berkah ekstra di bulan Ramadan, klik di sini. Gitu misalnya ya. Lalu teman-teman jalanin iklan pakai traffic supaya sebanyak-banyaknya orang ngeklik. Kan tujuannya tadi klik di sini. Jadi jangan sampai keliru, jangan klik di sini tapi engagement.
atau sebanyak-banyaknya komentar. Kayak gitu sih. Jadi kenali dulu karakteristik tadi, karakter audiens, objektif teman-teman, udah sesuai belum objektif sama teman-teman mau ngomong apa, kayak gitu sih, Mbak Uci. Oke, betul juga sih. Bisa jadi waktu teman-teman member yang udah iklan gitu ya, salah tujuan gitu, salah sasaran gitu. Yang Betul. harusnya, maksudnya niatnya untuk closing, tapi ketika teman-teman nge-settingnya adalah awareness ya, jadinya nggak nyambung gitu. Ya benar-benar. Iya betul. Ya sih, buat pengetahuan teman-teman juga ya, pastikan bahwa tujuan yang ketika teman-teman iklan, tujuannya jelas mau diarahin kemana nih. Gitu. Oke, Ya, sip. betul. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Mumpung ada pakarnya. Waduh, enggak apa. Sama-sama belajar lah ya. Silakan. Ada yang mau open mic? Silakan. Jangan malu-malu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Mas Agus, silakan. Ya, apa kabar? Ya. Alhamdulillah. Ya, Mas, luar biasa nih materinya. Nanti jangan lupa ya dikirim ya. Siap, insya Allah. Ya, Mas. Jadi gini memang kan RFI ya, khususnya RFI. Saya beberapa juga melihat ada beberapa tools yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman RFI. Salah satunya adalah selain diberikan tools di kolom di dashboardnya RFI itu bisa ada kolom tarik poster, misalnya postdik di sini. Kemudian menu copywriting-nya di sini. Jadi setiap postdik ada menu copywriting-nya. Plus ada video singkatnya yang maksimal 1 menit. Jadi setiap program yang pusat mau diajak ke dermawanannya, itu di sampingnya itu selain membagikan link ada copywriting yang di situ juga bisa kita video yang kesesuaian dengan campaign yang diberikan. Kemudian copywriting-nya juga itu dibuat beberapa segmentasi. Misal segmentasi kita mahasiswa, bahasanya bahasa mahasiswa. Kita isu-isu tentang mahasiswa dulu yang kita angkat, kenapa sih mahasiswa, kemudian bisa dimasukin akhirnya kenapa sih mahasiswa harus jadi RFI misalnya gitu ya, atau kenapa sih mahasiswa harus, kalau itu bab menjadi RFI, kalau menjadi bab dia menjadi donatur, kenapa sih jadi seorang mahasiswa itu harus juga jadi dermawan gitu, itu mahasiswa. Misalnya lagi di rumah tangga, ibu rumah tangga, kasih info dulu kenapa sih jadi ibu rumah tangga gitu, di copywritingnya alasan-alasannya bantu suami, bantu anak dan segala macam, di rumah aja bisa menghasilkan kalau bicara tentang RFI. Kalau bicara tentang sedekah, walaupun di rumah gitu jaga anak tapi juga bisa menjadikan keberkahan rumah. Nah jadi kelemahan rata-rata sih ya di RFI ataupun kita semua ini adalah bab copywriting yang efektif itu seperti apa, sehingga kita mau cari-cari sendiri akhirnya malas gitu, akhirnya udah nggak jalan gitu. Nah ini bisa difasilitasi teman-teman di RFI support di pusat, itu satu bab postdiknya yang unik-unik. Kalau misalnya ada bisa variatif ya, ada postdik yang mungkin bertemakan kartun, atau postdik yang bertemakan misalnya bertemakan desa, kita itu kampung halaman, posting yang bertemakan tentang kayak kemarin ya atap padang masyar gitu kan, karena bicara tentang sedekah kan, itu akhirnya menarik gitu. Mungkin ini sebagai saya, karena saya mewakili sebagai orang marketing ya, jadi semoga ini bisa terbantu lah buat teman-teman semuanya. Karena kan tugasnya kita lebih banyak memaparkan. Saya juga coba sampaikan ke tim juga itu, ini bagaimana kita collect data kan, kadang saya nggak punya data nih, akhirnya saya juga cari tools beberapa, misalnya get kontak WhatsApp gitu ya, atau nge-grab data WhatsApp yang kita miliki, grup-grup itu gimana sih caranya ngambil data kontaknya cepat. Nah ini saya juga cariin, saya bantuin gitu. Nah kalau misalnya di dalam dashboard RFI itu ada juga cara-cara gimana dapatkan email, cara-cara data materi-materi kayak Mas sampaikan tadi itu juga bisa ditarik tuh di dashboardnya RFI. Mungkin juga lebih menarik gitu. RFI-nya juga selain dia belajarnya
kalau misalnya kelas ini dia nggak ikut, dia bisa ngikutin tuh kayak videonya hari ini kita pelatihan apa, dan video itu masih ada itu di dashboardnya RFI bagi teman-teman yang nggak ikut kemarin ya informasinya. Nah ini coba nanti bisa jadi ini sekaligus masukan ya, kalau lah keren ini. Iya, siap, Masya Allah, keren. Jadi ada standar marketing gitu ya, standar kit marketingnya ya. Jadi ya betul. Iya. Karena kan kita pengalaman di multi level marketing, di digital marketing, networking marketing, sehingga kayak starter kit itu hal yang wajib dimiliki para RFI gitu, atau kita sebagai orang marketer itu harus punya guidance-nya lah gitu. Kalau ngeposting ini pasnya di jam berapa, kalau video ini pasnya di jam berapa. Nah kalau kayak gitu kan orang yang tertata ya. Setuju. Meskipun sebenarnya punya gaya cara bahasa sendiri sih ngajak orang ini terlebih lagi. Setuju. Mungkin ini masukan bagus banget nih buat tim RFI buat nyediain kayak standar tool marketing, standar kit kayak tadi, misalnya post-it yang kayak gimana. Jadi teman-teman bisa langsung bantu sebar ya tanpa harus memikirkan. Jadi fokus marketingnya. Takutnya teman-teman ada yang mungkin nggak jago copywritingnya atau nggak jago editing gitu ya. Betul. Mantap. Oke Mas, thank you ya. Siap Mas Agus, terima kasih. Terima kasih Mas Agus atas insight-nya. Insya Allah nanti disampaikan sama tim ya terkait beberapa kebutuhannya teman-teman member gitu. Mungkin memang sudah ada yang beberapa disediakan, tapi memang ada juga banyak yang masih tahap proses pembuatan gitu, termasuk dengan beberapa post di copywriting dan segala macamnya, termasuk juga yang tadi ya di dashboard gitu. Karena memang kita juga masih ada tahap pengembangan juga terkait dashboard gitu. Karena ada beberapa juga yang ingin ditambahkan sama tim RFI terkait, benar juga tadi video, memang kita juga akan menambahkan beberapa video terkait termasuk juga pembekalan ini gitu. Jadi insya Allah kedepannya ini juga jadi masukan buat kita dan evaluasi buat teman-teman RFI juga. Terima kasih Mas Agus, semoga membantu teman-teman juga kedepannya ya. Selain itu ada yang mungkin Mas Fajar ada yang mau disampaikan? Ya, izin sebentar Mbak Uci menanggapi dari Mas Agus ya. Insya Allah benar kata Mbak Uci, kita dari tim RFI sudah mengembangkan sebuah fitur di dashboardnya, yaitu fitur e-learning gitu Mas Agus dan teman-teman. Jadi di dalam fitur e-learning ini insya Allah juga ada nanti kumpulan video-video sosialisasi, baik itu sosialisasi dari awal dan video-video upgrading atau video-video pembekalan yang kita lakukan saat ini. Baik itu yang pertama tentang public speaking, dan tema yang kedua ini tentang digital marketing yang disampaikan oleh Mas Bahrun dan Mas Keis gitu. Terus juga nanti di dashboard itu seperti waktu zaman agen marketing kurban, nah itu juga disediakan tools marketingnya. Ini tadi dalam pengembangan teman-teman kita di tim IT, insya Allah mudah-mudahan akan segera jadi dan memudahkan teman-teman RFI juga. Ya, itu saja paling Mas Agus dan rekan-rekan. Terima kasih Mas. Oke, sip. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin sampai 11.25 kali ya Mbak ya, sesi pertanyaannya nanti. Boleh. Kasihan Kis, udah nunggu kayaknya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaannya terkait ads-nya? Mungkin curhat gitu, ada yang udah pernah ngiklan atau belum? Ya mungkin bisa di-sharing buat teman-teman yang udah iklan ataupun yang belum tapi rencana mau ngiklan. Enaknya seperti apa? Adakah tips dan triknya dan segala macamnya? Boleh ditanyakan. Terakhir kita pernah ini ya Mbak Uci ya, ada Facebook page gitu ya yang pernah dibuat oleh beberapa member menggunakan link referralnya mereka gitu. Mungkin ada di sini member atau rekan-rekan RFI yang sudah nyoba ngiklan di Facebook gitu loh. Mungkin bisa sharing tips dan triknya, bisa berbagi dengan kita atau bisa ditanyakan kepada Mas Bahrun sebagai ahlinya gitu. Ya, nggak terbatas Facebook, Instagram kok ada misalnya pernah nyoba TikTok Ads gitu. Iya betul.
Sebenarnya gitu gitu. sebenarnya Gimana, Ki? kendala teman-teman di RFI ini yaitu yang pertama memang yaitu karena di basic marketingnya yaitu direct sales-nya Aki. Bagaimana blasting ke kontak-kontak yang ada di WhatsApp-nya gitu, yang ada di nomor handphone, email dan segala macam gitu kan. Yang kedua memang butuhnya insight dan wawasan terkait seperti waktu efektif untuk posting itu di Instagram, di Facebook, gitu-gitu Aki. Lebih ke ritme dan time yang pas untuk melakukan blasting dan iklan gitu. Kira-kira seperti itu. Oh gini aja mungkin teman-teman ketika blasting apakah ada pengukuran ternyata dari blasting ini yang ngeklik link gue segini nih, ada nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kalau teman-teman belum tahu mungkin bisa pakai Bitly ya. Bitly kan bisa ngukur bisa ya. Dari situ kan bisa kelihatan ya. Dari misalnya dari 100 blasting yang klik cuman 10, wah kok sedikit ya, cuman 1%. Cuma 10% berarti ya. Nah, teman-teman bisa evaluasi tuh, wah kayaknya cara pendekatan gue salah nih gitu ya, misalnya. Terus teman-teman bikin benchmark sendiri, misalnya setidaknya 25% nggak klik. Caranya kayak gimana? Terus ya menggunakan copy yang agak sedikit clickbait gitu. Mau dapat berkah di sini atau kerja ibadah maksimal ikhlas bantu saudara tanpa batas nominal, klik di sini gitu. Aneh baca background antum Fajar. Kayak gitu sih, jadi perlu ada ya itu ketika blasting organik pun baiknya memang harus dievaluasi juga. Nah, salah satu yang paling gratis ya Bitly itu tadi. Bitly itu gratis penggunaannya dan bisa tahu berapa jumlah kliknya gitu sih. Itu yang paling standar banget menurut saya pribadi ya. Buat tahu blasting berapa jumlahnya yang ngeklik. Oke. Karena udah ada nih, nggak ada yang nanya nih. Ya, silakan langsung ke case aja. Kayaknya udah nggak sabar gitu, case. Karena nanti boleh disimpan kalau mungkin sekarang pertanyaan nggak ada, tapi tiba-tiba nanti di akhir sesi ada pertanyaan, boleh di-keep dulu. Karena udah ada Mas Keis nih, akhirnya bergabung juga loh. Boleh, silakan Mas Keis. Sebentar, wait. Saya. Mas Sahardi mau nanya. Oh, ya. Silakan Mas Sahardi. Silakan Mas Sahardi. Sebelum mulai, Mas Keis. Ya, satu pertanyaan sebelum Mas Keis. Oke. Silakan Mas. Di Bogor Barat, wah saya dulu tinggal, saya asli Bogor juga sih gitu. Ya. Halo? Oke. Oh. Ini kalau mau nanya kalau bikin iklan semua tidak RSV ya. Untuk saat ini karena RFI itu dashboardnya beda lagi. Gini, kalau Facebook itu belum bisa sharing dashboard kayak ya maksudnya. Jadi untuk iklan Facebook dashboardnya dashboard Facebook sendiri dan itu nggak bisa digabung ke dashboard RFI karena itu kayaknya satu sistem yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mau ngiklan itu spesifik di dashboardnya Facebook, jadi nggak bisa digabung ke dashboardnya RFI karena memang secara sistemnya udah berbeda, kayak gitu sih Mas Didin. Mas Hardi nggak jadi nanya ini. Ini Mas Hardi nggak jadi nanya, tapi Mas Didin langsung. Nggak masalah. Oke. Lanjut ke case. Dulu berarti, oke. Sip. Karena sesinya selanjutnya langsung aja ya, biar mempersingkat waktu. Silakan waktu dan tempat kita persilakan Mas Keis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, teman-teman, sebenarnya saya singkat aja, pengen beri satu tips yang mungkin bisa jadi teman-teman RFI bisa lakukan gitu ya ketika ngeblasting pesan-pesannya gitu. Satu hal sederhananya tapi ini penting banget dan sering luput kadang-kadang gitu ya. Meskipun via WhatsApp maupun via sosmed segala macam,
satu hal yang penting adalah kadang sekarang kita tuh harus menyertakan pesan-pesan ajakan kita dengan visual. Artinya bisa image, bisa video gitu ya. Dan itu tentu aja, maksudnya RFI kan terkait juga dengan program-program ACT gitu ya. Dan insya Allah nih sekarang saya mau share sedikit aja tentang tipe-tipe konten apa aja yang biasanya disukai gitu oleh orang lain di Aksi Cepat Tanggap gitu. Jadi insya Allah konten-konten atau video-video, foto-foto ini juga lah yang insya Allah juga bakal menarik gitu kalau teman-teman share dari WhatsApp segala macam. Jadi ketika ngeblasting WA, pesan ajakan untuk sedekah, untuk bantu ini, untuk bantu itu, sertakan dengan foto atau video itu yang bakal lebih muatin lagi gitu ya. Kan jujur aja saya sendiri gitu kalau misalnya dapat blastingan WA gitu atau pesan segala macam, tapi cuma teks aja dia ngomong segala macam terus tiba-tiba link gitu. Saya kurang percaya gitu karena yang benar nih, apalagi kalau kita belum kenal sama lembaganya gitu misalnya, atau kita belum kenal dengan programnya. Ini kayak apa nih gitu, ini siapa tiba-tiba minta sedekah atau minta bantuan tapi nggak menyertakan bukti-bukti gitu kan, kita juga kurang percaya. Nah makanya itu fungsinya ada media dari audio visual maupun visualnya gitu. Nah izin share screen ya, ini pengen nge-share beberapa. Nah ini teman-teman, landasannya biasanya kita kalau misalnya bikin nge-share sesuatu gitu ya, Quran Surat Ibrahim ayat 4, yang pada poinnya adalah ini yang perlu dibuat adalah dengan bahasa kaumnya gitu ya. Rasul pun diutus dengan bahasa kaumnya gitu. Dan kalau misalnya kita teladani gitu kan, kita terapkan dalam sekarang, ya gimana kita ngomong tuh ya tadi baik lagi kalau ngomong sama mahasiswa bahasanya gimana, bahasa kaum mahasiswa gimana gitu. Kalau ngomong sama grup WA RT bagaimana bahasanya misalnya gitu. Kalau ngomong lagi di sosmed gimana, kalau ngomong sama yang lebih muda gimana, yang lebih tua gimana. Itu kan terkait dengan bahasa kaumnya gitu supaya kita menyesuaikan gitu kan. Nah, dan insyaallah ini ada beberapa sebenarnya ada 6 jenis konten gitu ya yang lumayan perform atau bakal disukain sama orang ketika kita share ke mereka gitu. Ini rumusnya ada di STE PPS gitu kan. Ini sebenarnya rumus supaya ikhtiar kita supaya konten itu viral gitu. Tapi memang ini pun terbukti gitu. Konten jenis ini memang disukai orang. Ini yang menyentuh hati. Ini yang bikin orang tuh mau donasi gitu. Misalnya ini yang bikin orang mau bersedekah gitu. Yang pertama ada namanya tipe konten yang mengandalkan social currency. Itu sederhananya sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Misalnya kayak gini. Ini ada video aksi cepat tanggap waktu turun ke banjir Kalimantan Selatan gitu. Ada tim medisnya, tim psikologisnya yang nemenin anak-anak, cuma joget-joget aja, menghibur anak-anak. Nah, ini video cuman sekitar 16 detik tadi gitu ya. Tapi lihat deh, reach-nya itu menjangkau 220.000 orang, like-nya sampai 17.000 lebih, komennya banyak, share-nya banyak juga, segala macam. Nah, ini kan kalau apa social currency-nya di sini, ini adalah sesuatu yang orang lain tuh nggak bisa lakukan gitu. Iya, sebenarnya kan gampang gitu datang ke pengungsian, main sama anak-anak yang hibur mereka itu kan gampang. Tapi kan nggak semua orang punya waktu untuk itu. Nah, teman-teman jadi misalnya gini, kalau teman-teman RFI lagi pengen nawarin tentang program, misalnya kayak, oh banjir Kalimantan Selatan nih, teman-teman sebelum nge-share link tentang banjir Kalimantan Selatan, kasih dulu videonya. Ini loh aksi ACT di lokasi banjir Kalimantan Selatan, selain ada makanan, kita juga kirim tenda, kita juga kirim tim kakak-kakak buat nemenin adik-adiknya gitu. Nah kalau kamu mau ikut bantu ceriakan adik-adik ini, misalnya aja ya bahasanya tersesuaikan. Kalau kamu mau ikut ceriakan adik-adik ini, mau ngasih makan mereka di pengungsian, yuk sedekah melalui link ini. Nah itu linknya teman-teman disertakan. Nah, insya Allah itu jadi lebih kuat dibanding kata-kata doang. Misalnya kayak Kalimantan Selatan lagi kebanjiran, mari kita bantu. Video-video seperti ini gitu. Nah ini juga sama sebelahnya kan ACT juga ada program ATM beras gitu ya, beras gratis. Nah, itu juga sama tentang ATM beras. Jadi itu orang percaya gitu. Ah, ATM beras di mana tuh, kayak gimana bentuknya? Ini ngawang doang kali ini gitu. Tapi ketika kita tunjukin, ini ATM berasnya. Ini ATM bisa bukan keluarin duit tapi keluarin beras gratis buat orang lain gitu. Dan kita punya fotonya emang udah jadinya gitu kan, barangnya gitu. Itu bakal ningkatin kepercayaan orang lain untuk mau
ikutan bantu gitu. Terus kita kasih deh link kita gitu kan, jadi makin percaya. Gitu. Ini juga sama sejenis lah, intinya adalah tipe konten social currency atau sesuatu yang orang lain nggak punya atau orang lain nggak bisa lakukan, tapi CT bisa lakukan, itu kalau di share gitu orang bakal pengen deh gue bantu ini gitu. Kalau gue emang belum bisa beli ATM beras, gue belum bisa turun ke lokasi bencana, dan ini gue bisa bantu deh. Nah, yang kedua, setelah social currency tadi ada yang namanya trigger gitu, atau sesuatu yang familiar sehingga memancing orang untuk melihat. Ini tuh kayak sebenarnya contoh-contohnya kayak gini. Ini kan sebenarnya foto anak kecil lagi ngaji pinggir jalan gitu kan, yang pemulung atau pemungut barang bekas gitu kan ya. Terus ada juga anak kecil yang jualan PY gitu kan. Sama di video yang terakhir ini adalah video badut pinggir jalan gitu kan, yang cuma ngebukain jalan buat pemadam kebakaran gitu. Tapi ini kenapa lihat like-nya gede, like-nya banyak sekali, komentarnya banyak sekali, dibagikannya juga banyak sekali. Karena sebenarnya hal-hal yang udah biasa kita lihat gitu, tapi kita nggak pernah merhatiin detail gitu. Nah, kita kan bisa kaitin juga sama program kita. Kayak misalnya ini yang anak kecil ini jualan PY ini, kita kan juga ada program sahabat wakaf modal usaha mikro. Nah, kenakan dengan foto-foto yang emosional yang men-trigger seperti ini. Kemudian ada lagi jenis konten atau jenis materi, video atau foto itu yang sifatnya emosi gitu, emotion, sesuatu yang memancing emosi orang lain. Bukan cuma marah ya, maksudnya sedih, tertawa gitu kan. Kalau yang marah misalnya kita sertain video Palestina yang lagi diserang oleh Zionis gitu kan. Terus foto berikutnya kita tempelin juga nih loh, kita punya program makanan sama rumah buat saudara-saudara kita di Palestina, kasih linknya gitu kan. Ini contohnya seperti ini. Karena ACT waktu itu, ACT ada program tentang Rohingya ya. Dan waktu itu ini foto yang sebelah kiri ini diambil waktu di Aceh, di Lok Semawe, waktu Rohingya terdampar terombang-ambing di lautan, terus terdampar di Aceh, diselamatin sama orang-orang Aceh, termasuk itu tim yang di Aceh itu yang nyambut gitu kan. Sederhana cuma dipeluk, mereka nangis-nangis segala macam. Nah, ini tuh bayangin tuh like-nya sampai 31.000 like gitu kan, komennya 600, dibagikan 1.200 dan lain-lainnya gitu. Nah, ini juga bisa foto-foto yang mengandung emosi gini, insya Allah akan lebih impactful juga ketika teman-teman share, teman-teman bagiin, teman-teman blasting ke kontaknya teman-teman gitu. Misalnya dengan foto ini gitu kan, ini udah emosi, misalnya jelasin bahwa Rohingya terombang-ambing di lautan, alhamdulillah diselamatkan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Nah, tim aksi cepat tanggap Aceh pun sampai hari ini masih terus mengirimkan bantuan makanan untuk saudara-saudara Rohingya kita ini gitu. Kamu mau ikutan bantu? Nah, kasih link RFI teman-teman. Begitu pula dengan ini nih, misal video ini waktu ACT lagi operasi beras gratis, bagi-bagi beras gratis gitu kan. Ini juga mengandung emosi gitu kan, nangis-nangis penerima manfaat. Nah, ini salah satu contoh juga yang mengandung emosi ya. Ini juga video kayak gini bisa teman-teman share juga gitu, bahwa oh ini aksi cepat tanggap kemarin waktu lagi terjun ke lapangan berbagi beras gratis, menemukan ibu ini di Tangerang Selatan yang dia lagi nangis-nangis segala macam. Nah, teman-teman mau nggak menghapuskan air mata ibu-ibu ini dan ibu-ibu lainnya gitu, misalnya melalui program ACT operasi beras gratis. Nah, kasih linknya ya teman-teman. Tipe konten yang sifatnya publik atau sesuatu yang mudah dipahami konteksnya oleh publik atau orang banyak. Nah, misalnya ini aksi cepat tanggap kan pasti ada program rescue ya gitu ketika bencana alam. Kenapa ini jadi lumayan viral juga, karena ini sebenarnya sederhana, tim rescue aksi cepat tanggap sedang kucing di tengah banjir gitu kan. Nah, ini juga sama ya. Sifatnya publik itu artinya kan orang pasti suka kucing gitu kan ya. Jadi ketika ada kucing diselamatkan, itu tuh kayaknya aduh seneng banget gitu kan. Nah, maka itu jenis-jenis konten seperti ini juga yang teman-teman bisa share. Misalnya kalau lagi ada bencana banjir Jakarta atau banjir di mana gitu, teman-teman share video-video serupa ini gitu.
Terus dikasih keterangan bahwa yuk dukung tim rescue aksi cepat tanggap untuk terus berjibaku di lapangan, membantu saudara kita gitu, baik manusia baik kucing-kucing yang gemes gitu. Nah, kasihlah link campaign kebencanaan ini gitu. Insya Allah bakal lebih menguatkan juga gitu. Nah, itu kan salah satu curhatan waktu aksi cepat tanggap lagi. Itu kita juga ada video seperti ini yang orang bilang, itu kan sifatnya publik ya, semua orang juga merasakan ketika awal-awal pandemi, di PHK, ekonomi jatuh, segala macam gitu. Jadi orang tuh mudah merasakan gitu, oh iya gue juga ngerasain ini kemarin. Jadi ketika teman-teman share video ini, dikasih caption bahwa ini loh curhatan mereka gitu, kita temuin di operasi layanan warteg gratis, alhamdulillah mereka dia nggak punya beras, tapi alhamdulillah ada dari ACT yang memberikan makan gratis melalui wartegnya gitu. Teman-teman mau nggak gitu bantu orang-orang seperti Bapak ini dengan sedekah melalui kasih linknya gitu tentang layanan warteg gratisnya ACT. Ada lagi yang namanya practical value gitu. Ini sesuatu yang gampang ditiru atau dilakukan oleh orang lain. Misalnya kayak gini. ACT juga kan ada program lumbung sedekah pangan ya, yang rak-rak itu orang yang punya kelebihan harta bisa naruh di situ, yang nggak punya bisa ngambil di situ. Ini sederhana, ada ibu-ibu di Bengkulu waktu itu kan, di ACT Bengkulu, dia nanya, padahal ini boleh diambil aja gitu, tapi dia tuh nanya dulu, boleh diambil nggak Neng? Boleh Bu, silakan. Dan lihat aja tuh, itu menjangkau sampai 527.000 orang dengan like 4 ribuan juga. Dan juga ketika teman-teman share gitu kan, sama ini kan mudah ditiru juga ya gitu, dan apa namanya, gampang banget orang-orang ya bisa aja gitu kan, gampang banget ditiru. Nah, konten yang mudah ditiru seperti ini yang inspiratif juga sama teman-teman bisa share gitu. Nah, kalau misalnya emang kamu belum siap atau nggak ada waktu buat bikin rak depan rumah naruh barang-barang nih, kamu bisa loh titipkan aja sedekahnya sama ACT, nanti ACT yang bikin lumbung sedekah pangan ini kasih link ya Revi teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah stories gitu, artinya foto-foto tuh yang mengandung cerita, walaupun kita nggak jelasin, tapi orang banyak yang paham gitu. Seperti foto yang kiri, ini waktu itu momentum juga ya, Rohingya lagi ramai kan, terdampar di Aceh gitu kan. Terus akhirnya mereka bisa sholat, yang tadinya tuh di perahu berminggu-minggu gitu kan, nggak bisa sholat, wudhu juga bingung. Sholat pun nggak bisa, harus duduk doang karena berdesak-desakan gitu. Sekarang dia bisa sholat. Itu kita bisa jelasin tuh, alhamdulillah di tempat yang nyaman ini ACT tuh support mereka, saudara-saudara Rohingya gitu. Mau bantu mereka nggak supaya dapat bangkit lagi gitu, bantu Muslim Rohingya lepas dari kesulitannya, yuk bantu melalui link ini, kasih link teman-teman. Yang sebelah kanan juga sama, ini tim MRI relawan ACT waktu itu lagi kelelahan lah ya waktu aksi penyemprotan masjid pakai desinfektan antivirus gitu kan. Nah, kelelahan segala macam, dan lumayan juga sama kan tuh yang menjangkau 386.000 orang waktu itu, di like oleh 30.000 orang gitu kan, komennya juga ratusan segala macam. Nah, itu juga sama, teman-teman bisa share gitu kan. Insya Allah lelahnya abang ini gitu berganti dengan lelah, dan teman-teman juga bisa support abang ini gitu dengan membantu aksi bersih-bersih masjid kita melalui ACT dengan link berikut ini, teman-teman kasih linknya. Itu. Jadi insya Allah ini ada 6 hal inilah yang teman-teman bisa share ke kontaknya di WA-nya, di grup-grupnya gitu kan, atau mau diiklanin juga jenis konten-konten yang seperti ini gitu kan. Terus kasihlah link teman-teman di situ. Insya Allah dengan adanya tambahan media atau visual gitu, yang bukan caption atau bukan ajakan teman-teman gitu, dan insya Allah akan impactful gitu. Nah, dari mana bisa dapatnya? Silahkan download di akunnya ACT, gampang gitu. Silahkan diperbolehkan gratis. Bahkan kalau captionnya mau di-copy langsung juga boleh dari situ, baik dari Instagram maupun dari Facebook ACT. Dan kita sering update juga hal-hal emosional seperti ini ya. Teman-teman tinggal download itu dari Facebook fotonya, misalnya foto-foto emosional gitu segala macam. Captionnya juga boleh di-copy, tapi linknya teman-teman ganti dengan link RFI teman-teman gitu. Itu silakan aja, boleh banget gitu ya. Emang ini balik lagi kalau untuk mengajak kebaikan juga dan muaranya ke ACT juga kan gitu. Silakan aja diambil
dari sosmednya Aksi Cepat Tanggap, Global Wakaf, Global Zakat, Global Kurban, silakan di-download. Gitu. Captionnya juga boleh diambil, tinggal diganti linknya aja. Gitu sih, sharing singkat sederhananya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman, sehingga insya Allah makin meluaskan ajakan kebaikan ya, makin banyak yang ngebantu, insya Allah makin banyak juga yang terbantu. Amin. Gitu. Silakan, mungkin bisa lanjut ke tanya jawab lagi ya. Sampai zuhur mungkin ya kita. Dari 20 menit. Oke. Makasih Mas Kais atas insight-nya tuh. Ada optional juga untuk tadi yang butuh copywriting ataupun foto-foto bisa juga ambil dari Instagramnya Aksi Cepat Tanggap. Itu juga bisa, terus global wakaf bisa, global kurban bisa, global zakat bisa gitu. Jadi teman-teman ketika memang kayak aduh kayaknya copywriting ini lagi boleh diambil di sana. Sudah dipersilahkan oleh tuan rumah juga. Jadi silakan teman-teman buat mengembangkan gitu. Karena mungkin bisa jadi caption itu nggak baku ya, nggak selalu bisa sama di setiap daerah gitu. Jadi teman-teman pun pakai bahasa daerahnya teman-teman masing-masing pun nggak apa-apa gitu. Karena biasanya karena sesama satu daerah, jadi tingkat emosionalnya lebih kuat dibandingkan kayak bahasa umumnya gitu. Tapi jadi disesuaikan lagi sama teman-teman gimana cara narik perhatiannya audiens itu gitu sih intinya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan apalagi terkait konten nih kapan lagi. Tadi kan udah ngebahas tentang ads, nah sekarang terkait konten. Nah teman-teman ini butuh konten yang kayak gimana sih gitu, dan pengen kalau udah ada kepikiran tuh strategi kontennya buat bisa ngajak audiens tuh kayak gimana, boleh ditanyakan sama Mas Kais. Yuk silakan. Oh silakan. Tangan, Ini Mbak. ini Mas Saleh. Mas ya, aku takut salah. Silakan. Silakan yang menunjuk tangan. Maafan, ini Mbak apa Mas ya? Mbak Silakan kayaknya. di open mic aja, boleh nggak apa-apa? Takut salah ngomong soalnya. Silakan. Ya, assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, saya dari RF Loop, Sulawesi Tengah. Bisa kedengaran? Bisa kedengaran? Agak putus-putus ya. Ya, agak putus-putus Mbak sebelum. Tunggu saya sinyal. Sudah bisa? Ya, Oke. Ya lebih jelas. Jadi nih, Kak, mau tanya, kalau kan biasanya kita kalau promo iklan itu, kalau saya sih kebanyakan itu via FB. Tapi di FB itu kan pertemanan saya juga itu masih kurang karena mungkin saya jarang gunakan, jadi pertemanan saya itu masih kurang. Terus bagaimana caranya supaya maksudnya saya bisa dapat like itu kayak yang di contoh tadi itu sampai 5.000-an, 40-an, ribuan itu bagaimana, sedangkan pertemanan saya saja di FB cuman ya dibilang banyak juga tidak terlalu banyak, hanya sampai 1.000-an lebih saja. Itu bagaimana? Oke, Mbak Su. Nah ini salah satu hal yang unik ya, insya Allah dengan RFI juga jadi kita makin meluaskan lagi pertemanan, makin mencoba masuk ke banyak jejaring gitu ya. Gimana cara sederhananya kalau teman kita di Facebook sebenarnya segitu-gitu aja gitu. Kita ketika nge-share link di Facebook ya ya udah teman-teman kita aja gitu yang mungkin masih terbatas jumlahnya. Nah itu caranya sederhana banget gitu. Mbak Sukma bisa cari aja komunitas grup-grup di Facebook, bisa ikutan join gitu kan, itu gampang banget gitu ya misalnya. Mbak Sukma maaf tinggal domisili di mana? Di Luwuk. Luwuk ya. Nah biasanya kan ada aja tuh misalnya grup-grup Facebook info Luwuk misalnya gitu kan, atau kabar Luwuk gitu misalnya, atau bahkan nggak mesti yang ada di kota Luwuk. Misalnya join grup Luwuk tuh Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah ya? Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Nah, bisa aja cari misalnya info grup-grup info Sulawesi Tengah, persaudaraan Sulawesi Tengah, misalnya seperti itu. Nah, itu
bisa ikut join di grup itu gitu kan, membernya itu biasanya ada ribuan yang kayak gitu-gitu. Nah, bisa masuk ke grup itu ya, ada yang bisa langsung masuk aja, ada yang memang harus persetujuan izin adminnya gitu. Tapi silakan diajukan aja, insya Allah nggak bakal rumit kok. Nah, ketika sudah masuk di grup itu, ya udah pesan yang tadi, foto yang tadi, linknya masuk, mas silakan di-share di grup itu gitu. Oh, kalau misalnya masih kurang juga, ikut komunitas grup yang lain. Ada banyak, misalnya Mas Sukma punya hobi apa, misalnya punya hobi menjahit gitu, cari grup penjahit misalnya kayak gitu, ikutan grup penjahit, share juga di situ gitu. Misalnya hobi apa lagi, hobi tanaman hias, ikut grup tanaman hias gitu kan, sambil ngebahas tanaman hias, sambil perkenalkan Mbak Sukma, sambil perkenalkan programnya tadi itu, dan link yang Mbak Sukma silakan dikasih. Nah itu strategi yang cukup ringan dan gratis gitu ya maksudnya ya. Jadi selain dari grup WA yang kita punya, dari status Facebook kita, status Instagram gitu, status WhatsApp gitu, bisa join ke grup-grup yang ada gitu. Di Facebook kan banyak banget tuh, gampang banget, tinggal kita search misalnya kayak info atau kabar luwuk gitu kan, diketik di Facebook, misalnya langsung muncul tuh grup banyak banget yang bisa dimasukin di situ gitu, atau info Sulawesi Tengah gitu segala macam. Nah, itu sih sejauh itu aku yang paling mudah sih seperti itu ya, join grup-grup itu kayak gitu. Ya gimana? Sudah? Oke, syukron. Ya, afwan Mbak Sukma. Sip. Teman-teman ada lagi yang mau tanya? Tadi Mas Ibrahim kayaknya ya, angkat tangan. Oh, boleh. Mas Ibrahim, wait. Halo. Oh ini ada yang tanya nih lewat chat, Mas Keis. Oh. Mas Didin. Kalau kita mengcopy konten di fanpage Facebook atau Twitter, ACT boleh diganti judulnya ketika diupload ulang? Boleh. Silakan banget gitu. Karena ini juga review juga part bagian dari ACT juga. Silakan banget, boleh di download fotonya, di download poster-posternya, di download videonya, kopinya juga diikuti. Atau misalnya kayak tadi bener kata Mbak Uci itu, untuk kalau mau copy boleh, tapi kan apakah teman-teman dari Pak Didin tadi ya? Ya, apakah teman-teman Pak Didin bahasanya sama seperti itu gitu? Silakan aja misalnya ditranslate dengan bahasa teman-teman Pak Didin. Kata-katanya sama persis nggak apa-apa gitu. Atau kalau misalnya mau diubah dengan bahasa yang lebih akrab yang emang digunakan oleh bahasa teman-temannya juga, itu akan lebih baik gitu. Tapi kalau mau full copy dari caption ACT juga silakan banget, tinggal diganti judul atau tinggal diganti linknya RFI-nya, itu silakan banget, nggak apa-apa banget kok. Ini sama-sama ajakan kebaikan dan sama-sama melalui ACT, insya Allah, jadi sangat dipersilahkan gitu. Insya Allah ini memudahkan teman-teman juga gitu ya. Tapi baik lagi ya, maksudnya dengan bahasa pertemanan itu biasanya bakal lebih berpengaruh gitu. Kayak saya misalnya, saya di Bogor gitu kan, kadang dengan bahasa Sunda, selipan bahasa Sunda itu akan terasa lebih akrab gitu kan. Jadi mudah dimengerti, mudah dipahami, oh maksudnya mau begini gitu segala macam. Dan kita kan yang tahu juga ya, program apa yang biasanya disukai oleh pertemanan kita. Misalnya, oh kalau teman-teman saya ini sebenarnya dia kurang suka dengan misalnya bantuan-bantuan yang sifatnya makanan. Teman saya lebih suka bantuan yang sifatnya ekonomi, misalnya modal usaha, atau bantuannya sumur sukanya ya. Saya akan share-nya konten terkait itu, gitu, tulisan terkait itu, foto-fotonya terkait itu, gitu. Jadi begitu pula dengan Pak Didin. Pasti kan Pak Didin juga yang lebih tahu bagaimana pertemanannya, bagaimana orang-orang sukanya tuh apa gitu di pertemanan Pak Didin itu. Jadi atau di lingkungan yang Pak Didin share nanti, misalnya di grup apa gitu. Jadi bahasa itu akan berpengaruh. Tapi kalau emang mau mengcopy seluruhnya, diganti judul dan diganti link pun silahkan, sangat dipersilahkan, boleh banget. Tuh. Ya ada, oh ini kakak mau tanya, ada rekamannya kah gitu? Oh iya ini. Ya insya Allah ada Mas Henry, insya Allah ada, nanti dibantu dikirimkan sama Mas Fajar ya di grup ya.
Ya, Tapi insya Allah juga kan tadi yang disampaikan sama Mas Fajar, insya Allah juga akan ada muncul di dashboard RFI gitu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir teman-teman. Insya Allah ada. Yang yang pekan kemarin pun ada. Nanti dibantu di share sama Mas Fajar iya. di grup ya. Nanti bisa diakses juga melalui YouTube RFI juga. Insya Allah disediakan. Masya Allah. Sip. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mbak Halo. Frida dari Jaksel mungkin ingin bertanya. Mbak Frida, ada yang mau ditanyakan? Males banget nih Bapak. Wajazakumullah khair, Bang Didi Samsudin. Ya orang ya. Bapak di mana? Teman-teman Afwan, ada yang mau Frida. ditanyakan lagi? Silakan. Tidak pernah. Ini Bengkalis Tumaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada nggak contoh konten-konten yang bisa di copy paste? Soalnya agak lama buat atau nulis kontennya, apalagi konten yang pakai copywriting. Ya itu tadi, silakan Bang Bengkalis Tumaji ya. Silakan diambil dari sosmednya Aksi Cepat Tanggap ya. Bisa kalau di Facebook Aksi Cepat Tanggap. Kalau di Instagram ACT for Humanity. Bisa juga di Global Wakaf, Global Zakat. Nah, itu bisa silakan dibuka Facebooknya dari situ. Itu silakan di copy aja dari situ gitu ininya. Contoh-contoh konten-kontennya. Silakan diambil, disebarkan, linknya diganti. Kan kalau misalnya di Aksi Cepat Tanggap di Global Wakaf, Global Zakat itu kan linknya kan kita mengarahkannya ke indonesiadermawan.id ya. Nah, itu pas bagian linknya teman-teman RFI ganti dengan link RFI, silakan nggak apa-apa. Oke, sip. Tuh. Oke, sip. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Alhamdulillah. Udah azan juga ya? Mungkin. Insya Allah. Mbak boleh tanya lagi? Boleh, Mas Agus, Ya. silakan. Ya, penutupan ya. Ya, Mas Kis, makasih. Makin ganteng aja Mas Kis nih. Mas Kis, ini apa namanya? Satu ya terkait dengan mungkin minta ada tools atau apa gitu atau model tutorial untuk penggunaan email blast melalui Microsoft Outlook. Karena kan kalau kita coba memaksimalkan ya untuk optimasi itu kayaknya menarik juga itu Microsoft email Outlook itu karena kita bisa ngeset dulu nama dan perusahaannya itu, kemudian pada waktu kita masuk ke email blastnya itu sudah sesuai dengan namanya perusahaan dan emailnya masing-masing. Kalau ada tutorialnya mungkin di tim apa gitu bisa dibuatkan, ini juga sangat membantu nih bagi teman-teman kita di cabang ataupun RFI untuk menggunakan fasilitas email Outlook ini gitu, Mas Kis. Mungkin barangkali siapa yang bisa jawab, boleh. Masih ya, Assalamualaikum. Iya, kalau terkait tools itu Afwan ya, sebenarnya itu bukan di bukan di timku gitu dan aku pun belum menggunakan itu gitu ya. Mungkin nanti bisa difasilitasi ya dengan Mas Fajar dan Mbak Uci ya terkait tools tersebut ya, bisa koordinasinya nanti dengan tim PPN gitu yang biasa menggunakan email blast dan segala macamnya gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu koordinasi dengan tim Mbak Uci, Mas Fajar ya. Mas Fajar ada yang mau disampaikan terkait itu? Ya, paling kita ini menambahkan sedikit aja Mbak Uci, Mas Keis, dan Mas Agus terkait konten-konten yang telah ada di beberapa sosial media dan seperti Instagram dan Facebook ACT yang sebelumnya sudah Mas Keis sampaikan gitu. Nah, untuk teman-teman RFI terutama selain dari copywriting dan konten yang penting, satu hal yang paling penting itu juga adalah sebelum teman-teman pilih program dan share campaign-nya. Jadi teman-teman RFI itu harus paham dulu program apa yang teman-teman pilih gitu.
Itu sudah ada infonya di pilihan program atau pilih program yang ada di dashboard teman-teman. Terus salah satu trik lainnya sebelum teman-teman mengcopy paste yang ada di Instagram ACT, contoh yang sudah disampaikan Mas Keis, itu teman-teman bisa pelajari dulu mungkin isu atau informasi apa yang lagi tren atau isu apa yang lagi dinaikkan oleh lembaga atau sifat tanggap. Misalkan contohnya isu saat ini adalah isu pangan atau sedekah pangan di bulan Ramadan gitu. Nah, terkait kontennya teman-teman bisa pilih dan copy paste di beberapa kanal sosmed ACT seperti di Instagram. Teman-teman bisa ambil copywriting-nya di situ, ambil CTA-nya di situ gitu. Nah, satu hal yang paling penting disampaikan adalah sebelum pilih dan share programnya, teman-teman harus paham dulu dan baca dulu gitu. Nah, barulah nanti bisa dikonekkan atau dihubungkan dengan copywriting yang pas gitu sebelum teman-teman blasting gitu. Kan kalau kita share di dashboard langsung ke melalui tombol WhatsApp itu hanya ada copywriting atau CTA-nya gitu yang pendek gitu. Nah, seperti Mas Keis bilang, kebanyakan para donatur atau para dermawan itu menyukai konten-konten yang ada video, ada foto-foto, ada foto yang mengandung cerita seperti itu. Nah, untuk terkait kontennya teman-teman bisa ambil di sosmed ACT, baik yang ada di Instagram ACT, Facebook, bahkan juga di Instagram RFI juga disediakan gitu. Itu paling Mbak Uci, Mas Keis. Ya. Ya. Anak kira tadi Ridwan Hanif ini. Taunya Mas Keis. Mirip-mirip. Iya, Mas Abdul Fatah nanti dikirimkan di grup RFP-nya masing-masing ya. Itu sama aja. Nah, ada recordnya kok. Oke, mungkin karena udah zuhur juga ya, dan tadi sebagai penutup, mungkin ada yang terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan sama Mas Keis atau Mas Bahrun untuk menutup sesi kita hari ini. Telepon Mas Keis, internetnya Iya, suaranya agak terputus. putus suaranya. Iya. Terus putus. Boleh, mau dikasih sepatah dua patah, dipatah-patahin lah kata-katanya. Boleh Mas Bahrun dan Mas Keis, ada yang mau disampaikan terakhir sesinya? Ada closing statement dari Mas Bahrun, Mas Keis, silakan. Maaf sinyalnya bermasalah. Ya guys, dari lu dulu aja guys. Oke, audio aja ya, karena video mungkin yang bikin sinyalnya juga jadi berat. Oke, jadi mungkin yang terakhir ya, tadi benar banget kata Mas Fajar bahwa yang terutama adalah sebelum kita menyampaikan pesan, yang jelas kita harus pahami dulu kan programnya, pahami dulu apa yang kita sampaikan gitu kan. Dan jangan sampai ya kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami gitu kan. Ntar begitu ada yang komen atau nanya balik, kita bingung kan, malah jadi gimana sih lu ngajakin tapi nggak paham kan gitu. Jadi setelah pahami, baru juga yang kedua, baru pahami setelah pahami programnya, produknya, baru yang kedua adalah pahami kepada siapa kita berbicara gitu. Baru yang ketiga adalah pahami apa yang ingin kita sampaikan. Maka insya Allah kalau semuanya udah dijalanin, ya sisanya kan gimana Allah memberikan jalan-jalan pintu kebaikannya gitu kan. Ya kalau barangkali bukan melalui kita, nanti juga orang yang kita ajak melakukan kebaikan melalui pintu-pintu yang lain, tapi pesan awalnya kan dari kita insya Allah jadi amal jariah juga. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik gitu ya. Dan berharap kepada Allah semata, karena hanya Allah lah yang menggerakkan hati manusia gitu untuk akhirnya mau terajak atau enggak. Itu sih teman-teman. Ya, dari saya paling kalau berbicara soal program, lebih ke teknis program. Kalau saya mungkin lebih ke kenali dulu target teman-teman siapa. Jadi kenali juga objektif iklannya mau apa. Jadi biar nggak terlalu bakar duit dalam tanda kutip ya. Jadi kenali dulu objektif teman-teman mau ngapain iklan. Teman-teman mau ngomong apa di iklan, dan teman-teman ekspektasi iklannya apa. Jadi kenali dulu itu dulu aja. Insya Allah nanti insting dari iklan akan mengikuti selanjutnya kayak gitu.
Oke, sip. Makasih Mas Bahrun dan Mas Keis yang sudah menyempatkan ngasih materi yang luar biasa hari ini. Semoga jadi keberkahan juga untuk semuanya dan terutama buat member-member RFI biar bisa lebih kuat ya buat ngajak para dermawan juga untuk bisa berdonasi dan pastinya untuk menggerakkan masivitas masyarakat gitu. Mungkin kita sudahi dulu pembekalan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah bergabung dan bisa diaplikasikan segera. Apalagi buat teman-teman yang masih bingung sudah terjawab ya gitu. Dengan pembekalan hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktunya hadir yang mungkin hari ini harusnya bisa mengisi weekend bersama keluarga tapi masih menyempatkan hadir. Terima kasih banyak. Kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Terima kasih jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, insyaallah. Mungkin kita akan bertemu di pembekalan berikutnya, akan diinfokan ke dalam grup masing-masing. Ya, insya Allah masih di jam dan waktu yang sama, yaitu di setiap Sabtu pukul 10 pagi. Insya Allah. Nanti pembicaranya beragam kok. Mungkin Mas Fajar nanti bisa ngisi juga. Insya Allah. Terima kasih Mas Bahrun dan Mas Amin, Kiris. teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ya, Hanif sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Mbak Uci, Mas Fajar, dan teman-teman semua. Oke. Biasa dia low profile aja Mas Fajar ini sebenarnya dalam ilmunya dia. Astaga. Iya Mas Fajar. Izin live Apa nih, ya. kajian Ya, sirah terima kasih, sama Mas Keis. Akhi Fajar. Selamat melaksanakan sholat zuhur teman-teman. Salam buat Abang, Bang Bahrun. Di NTT sudah dari tadi, Pak. Masya Allah NTT. Ya Allah. Oke, saya Izin pamit tutup ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan aja tutup terus.